Banyak orang mengatakan bahwa pemain hebat jarang menjadi pelatih hebat. Mungkin awalnya iya, tapi lama-kelamaan mereka akan paham dengan alurnya. Sepak bola terasa terlalu mudah bagi mereka, sehingga mereka sulit memahami kenapa pemain lain mengalami kesulitan. Bagi seorang jenius, solusi terlihat jelas, tetapi bagi orang lain, solusi itu seringkali tidak terlihat. Namun kisah Cesc Fabregas berbeda. Bukan hanya karena bakatnya sebagai pemain, tetapi juga karena pendidikannya sebagai pesepak bola. Bayangkan jika Anda pergi ke sebuah universitas sepak bola, dan 3 profesor Anda adalah Arsene Wenger, Pep Guardiola, dan Jose Mourinho. Wenger sebagai sang idealis, Pep sebagai sang perfeksionis, dan Mourinho sebagai sang pragmatis. Sebagian besar pelatih menghabiskan karir mereka mencoba meniru salah satu dari 3 sosok itu. Tetapi Fabregas menghabiskan seluruh karirnya mempelajari semuanya. Sekarang di sebuah stadion kecil di tepi danau dan kelilingi pegunungan, Fabregas sedang menjalankan sebuah eksperimen besar. Dia bukan sekedar melatih sebuah tim sepak bola. Dia sedang mencoba memecahkan sebuah teka-teki. Apakah mungkin menggabungkan kebebasan bermain ala Wenger, struktur permainan ala Guardiola, dan mentalitas kemenangan ala Mourinho? Inilah kisah bagaimana Fabregas diam-diam membangun salah satu proyek taktik paling menarik di Italia. Untuk memahami Fabregas sebagai pelatih, kita harus mengingat Fabregas sebagai murid. Ketika dia datang ke klubnya sekarang, situasinya cukup unik. Klub tersebut memiliki pemilik yang kaya, identitas kepemilikan pun sangat jelas. Karena itulah Fabregas kembali pada pelajaran dari mentor pertamanya, Wenger. Fabregas sering mengingat satu prinsip penting dari Wenger. Bangunlah tim dari dasar, jangan hanya membeli kesuksesan, tetapi ciptakan kesuksesan. Dulu di Arsenal, Wenger berani menurunkan Fabregas yang masih remaja untuk bermain di lini tengah, melawan pemain-pemain yang jauh lebih kuat secara fisik. Wenger bahkan memberikan tanggung jawab besar kepada Fabregas sebelum dia benar-benar dewasa. Wenger percaya bahwa jika seorang pemain muda diperlakukan seperti pemain dewasa, maka dia akan tumbuh menjadi pemain dewasa. Filosofi yang sama bisa kita lihat sekarang dalam cara Fabregas membangun timnya. Di Italia, banyak klub biasanya lebih memilih pemain berpengalaman dan pendekatan yang aman. Tetapi Fabregas tidak melakukan itu. Dia tidak membeli pemain tua hanya untuk mengejar trofi dan cepat. Dia memilih pemain muda berbakat yang lapar akan kesempatan dan siap berkembang. Fabregas pernah mengatakan bahwa Wenger seperti seorang ayah baginya. Sekarang, Fabregas mencoba menjadi figur yang sama bagi para pemainnya. Dia mendorong pemainnya untuk berpikir dan berdiskusi, bukan hanya mengikuti perintah. Wenger mengajarkannya bahwa pemain yang hanya seperti robot di lapangan tidak akan berguna. Tim membutuhkan pemain yang bisa berpikir. Karena itu, dalam latihan tim Fabregas, Anda tidak hanya melihat latihan biasa, Anda juga melihat diskusi. Proyek jangka panjang bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi benar-benar menjadi prinsip utama. Namun sebuah tim tidak bisa hanya dibangun dengan filosofi saja. Tim juga membutuhkan struktur. Dan disinilah pengaruh Guardiola terlihat jelas. Fabregas sendiri mengakui bahwa secara taktik, Guardiola ada pelatih yang paling banyak mengajarinya. Cara timnya bermain tidak pernah terlihat acak. Posisi pemain sangat terorganisir. Guardiola selalu memberikan solusi yang jelas kepada pemainnya. Dia tidak hanya meminta pemain bermain bagus, tetapi juga menjelaskan apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi. Dalam permainan tim Fabregas, kita sering melihat build up dari belakang dan struktur yang rapi. Kiper ikut membantu penguasaan bola, bek tengah melebar, dan gelandang bertahan turun untuk membantu sirkulasi bola. Yang menarik adalah pergerakan tanpa bola para pemainnya. Ketika seorang bek memegang bola, gelandang tidak selalu mendekat. Kadang justru bergerak menjauh untuk menarik pemain lawan keluar dari posisinya. Dengan begitu, jalur umpan baru bisa terbuka. Ini adalah filosofi Guardiola yang sangat jelas, bukan hanya menggerakkan bola, tetapi menggerakkan lawan. Tim Fabregas sering sengaja memancing tekanan lawan. Mereka menahan bola, menunggu lawan mendekat, lalu menyerang ruang kosong yang muncul. Banyak orang awalnya mengkritik pendekatan ini. Mereka mengatakan bahwa tim kecil tidak bisa bermain seperti tim Guardiola. Mereka yakin gaya bermain seperti ini akan gagal di liga yang keras seperti Italia. Tetapi perlahan kritik itu mulai hilang. Tim Fabregas mampu bersaing melawan tim-tim besar dan menunjukkan bahwa struktur permainan justru bisa membantu kreativitas berkembang. Namun Fabregas juga memahami satu hal penting. Sepak bola indah tidak selalu menghasilkan kemenangan. Dan disinilah pengaruh Mourinho menjadi sangat penting. Hubungan Fabregas dengan Mourinho cukup menarik. Saat masih di Arsenal, Mourinho ada musuh besar baginya. Mourinho dianggap mewakili sepak bola defensif yang tidak menarik. Tetapi ketika Fabregas bermain di bawah Mourinho, pandangannya berubah. Fabregas bahkan pernah mengatakan bahwa dia siap pergi berperang bersama Mourinho.
Dari Mourinho, Fabregas belajar tentang pragmatisme. Mourinho mengajarkan bahwa seorang pelatih harus tahu bagaimana bertahan dan menderita. Dalam beberapa pertandingan, ketika permainan menyerang tidak berjalan baik, Fabregas tidak ragu mengubah pendekatan timnya. Dia bisa meminta timnya bertahan lebih dalam, bermain lebih disiplin, dan fokus mengamankan hasil. Fabregas yang dulu dikenal sebagai pemain yang tenang, kini berubah menjadi pelatih yang penuh emosi di pinggir lapangan. Dia menuntut fokus dan konsentrasi tinggi dari para pemainnya. Inilah yang membuat timnya berbahaya. Mereka bisa menguasai bola dengan rapi seperti tim Guardiola, tetapi juga bisa bertarung keras seperti tim Mourinho. Hasil dari eksperimen ini ada sesuatu yang unik. Tim Fabregas bukan Arsenal, bukan Barcelona, dan bukan Chelsea. Tim ini adalah kombinasi dari semuanya. Tim yang dibangun dengan kesabaran ala Wenger, diorganisir dengan ketelitian ala Guardiola, dan diperkuat dengan mentalitas ala Mourinho. Banyak mantan pemain hebat mencoba menjadi pelatih hanya dengan mengandalkan nama besar mereka. Mereka berpikir trofi yang mereka menangkan sudah cukup untuk mendapatkan respek. Fabregas memilih jalan yang berbeda. Dia membangun karir kepelatihannya berdasarkan ilmu yang dia pelajari. Dia bukan lagi seorang murid, ujiannya sudah selesai. Dan mungkin kelas master yang sebenarnya baru saja dimulai. Menurut kalian, apakah Fabregas akan menjadi pelatih top di masa depan? Apakah suatu hari nanti kita akan melihatnya melatih klub besar Eropa?